Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel yang sama di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan nge-review film yang berjudul The Nun 2. Film ini sudah tayang dan kalian bisa menontonnya. Oke, seperti apa review dari gua mengenai film ini, kita langsung aja ke videonya. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Valak dari biara Karta, ia kini kembali bertugas menjadi biarawati. Hidupnya kembali damai. Di tempat yang baru, ia berteman dengan seorang suster lainnya yang bernama Debra. Ia dikenal badung dan menyusahkan pimpinan biara. Satu waktu, seorang pendeta di sebuah gereja di Prancis terbunuh dengan cara yang mengerikan. Ia terbakar hidup-hidup tepat setelah memimpin misa sebelumnya. Anak altar yang bernama Jacques menyaksikan hal tersebut hingga ketakutan. Berita ini dengan cepat menyebar dan pihak Vatikan pun turun tangan. Mereka meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pendeta tersebut. Suster Irene awalnya menolak karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma. Namun tidak ada siapapun yang masih hidup bisa mengalahkan Valak selain Suster Irene. Permintaan Vatikan pun diterima. Suster Irene berangkat ke Prancis. Tanpa ia tahu, Suster Debra ternyata turut serta dengannya tanpa sepengetahuan pihak biara tempat ia bertugas. Suster Debra yang ingin melihat mukjizat dan percaya kembali pada imannya, mau mengikuti Suster Irene dalam melenyapkan roh jahat. Dengan begitu ia bisa kembali percaya. Di tempat lain di Prancis, sebuah asrama wanita berdiri. Seorang siswi yang bernama Sophie kerap dirundung namun selalu dibantu oleh teman baiknya, seorang tukang bernama Maurice. Maurice sendiri adalah orang yang pernah membantu Suster Irene dalam kasus biara di Karta. Satu waktu, teman-teman Sophie yang merundungnya mengajak Sophie bermain menentang iblis. Ia diminta untuk melihat ke sebuah kaca patri di mana ada gambar kambing di bagian tengahnya. Begitu sinar matahari menyorot siang hari, sinar itu menembus mata kambing dan merubah mata itu menjadi merah. Saat itulah iblis akan datang dan Sophie diminta untuk menengoknya. Rasa takut mulai mengelenyut. Sophie tidak tahan dan akan kabur. Namun begitu kabur, bayangan Valak menghantuinya. Sophie juga jadi sering melihat ada yang aneh pada Maurice. Maurice selalu tiba-tiba mematung dan menggeram. Valak ternyata masih bersarang dan merasuki tubuh Maurice. Ia merupakan dalang dari pembunuhan beberapa tokoh penting gereja dan selalu berpindah-pindah. Saat ini giliran asrama wanita yang ia datangi. Valak ternyata mengincar sesuatu dari tempat itu menggunakan tubuh Maurice yang sudah seperti pupat. Kembali pada Suster Irene, ia kini telah tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pendeta terbunuh. Di sana Suster Irene dan Suster Debra mulai mencari petunjuk. Feeling Suster Irene berubah menjadi sangat buruk. Ia tahu bahwa kini ia harus berhadapan dengan sesuatu yang sama besar dengan kasus sebelumnya. Saat hendak check-in hotel, Suster Irene berpapasan dengan Jacques dan segera menanyakan apa yang terjadi pada malam di mana pendeta itu terbunuh. Namun Jacques enggan membahasnya. Begitu dikejar, Suster Irene malah bertemu dengan Valak dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang dicari oleh Valak. Begitu siuman dari pingsannya, Suster Debra memberikan sebuah rosario dari sang pendeta yang terbunuh. Rosario itu diberikan oleh Jacques. Dalam rosario itu pun ternyata ada petunjuk awal yang besar. Segera, keduanya bertolak pergi ke rumah arsip Katolik untuk mencari tahu makna simbol yang terdapat di rosario itu. Kepala arsip mengatakan bahwa simbol itu merupakan simbol keluarga dari Saint Lucky. Dia tewas dibunuh. Namun sebelum dibunuh, kedua matanya dicongkel. Kedua mata Saint Lucky inilah yang dicari oleh Valak. Kedua mata Saint Lucky inilah yang diincar oleh Valak supaya ia bisa mendapatkan kekuatan lebih. Begitu mendengar hal tersebut, Suster Irene bergindik. Ia segera mengunjungi asrama wanita yang disebut sebagai tempat di mana kedua mata Saint Lucky disimpan. Asrama tersebut merupakan asrama yang sama di mana Sophie dan Maurice berada. Begitu sampai di sana, Irene bertemu dengan Sophie bersama guru kesayangannya, yaitu Ibu Kate. Sudah terengah-engah bersama Maurice. Mereka berlarian setelah mengalami hadirnya entitas jahat. Suster Irene lantas meminta Sophie dan Ibu Kate menjauh dari Maurice, karena penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maurice yang dirasuki oleh Valak. Begitu diminta menjauh, Maurice pun berubah menjadi jahat. Ia segera menuju tempat di mana mata Saint Lucky berada. Suster Irene dan Suster Debra pun segera menggantikan Maurice dengan membuatnya pingsan. Begitu selesai mengikat Maurice, mereka berdua bersama Sophie dan Ibu Kate mendatangi kapal dan mulai mencari keberadaan kedua mata Saint Lucky. Mereka berdua bersama Sophie dan Ibu Kate mendatangi kapel dan mulai mencari keberadaan kedua mata Lucky. Sophie pun teringat akan mata kambing yang bersinar. Begitu mencoba menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas menunjukkan tempat di mana benda suci itu berada. Mengetahui Suster Irene berhasil menemukan kedua mata Saint Lucky,
Maurice bangun dan mulai mengejar semua orang. Valak bahkan melepas setan lain berwujud kambing untuk menghabisi para penyintas. Suster Irene bersama Suster Debra habis-habisan melawan Valak yang merasuki Maurice. Sophie pun turut membantunya. Bahkan Ibu Kate harus menyelamatkan anak-anak asrama lain yang diincar oleh iblis. Sampai akhirnya, kedua mata itu berhasil didapatkan oleh Valak. Kekuatannya pun bertambah dan mengalahkan Suster Irene. Namun Suster Irene mengajak Suster Debra berdoa bersama, mengubah anggur yang ada di kapel menjadi simbol darah Kristus, di mana hal ini menjadi senjata kuat mengalahkan Valak. Valak pun hilang dan Maurice kembali sembuh. Kehidupan mereka kembali seperti semula. Namun Suster Irene masih merasakan sesuatu yang mengganggunya. It's okay to be scared. Back to hell. Dua cerita. Film ini tidak membosankan karena film The Nun 2 punya dua jalan cerita. Yang pertama adalah cerita dari sisi Suster Irene dan Suster Debra, sedangkan di sisi lain merupakan cerita dari sisi Sophie dan Maurice yang berada di asrama. Di sela-sela film, kalian pasti akan merasa lelah dan sedikitnya bosan mengikuti kisah Sophie. Namun begitu masuk ke cerita Suster Irene, kalian akan kembali bersemangat lagi. Kita dibawa menarik benang merah dari jalan cerita The Nun 2, hingga pada akhirnya kedua cerita itu bergabung menjadi sebuah plot super keren. Detektif Irene, alih-alih menjadi suster, ia menggunakan kepintarannya untuk mencari petunjuk apa yang diinginkan oleh Valak. Meski harus mengalami hal supernatural yang mengerikan, Suster Irene pantang mundur dan berani menghadapinya. Salah satu scene yang seru adalah ketika Sophie memberitahu soal mata kambing yang bersinar dan menjadi petunjuk di mana keberadaan kedua mata Saint Lucky itu berada. Pasti sekali cerita-cerita detektif. Sang penulis naskah Angela Cooper pintar sekali dalam meramu cerita, ditambah kemampuan akting Taissa yang keren. Sebagai penutup, film The Nun 2 ini punya kualitas yang cukup bagus dari film pertamanya, baik dari segi cerita, penempatan jump scare dan lainnya. Usaha dari sang sutradara, Michael Cavez, untuk membuat kisah Suster Irene menjadi lebih kece, dan itu pun berhasil. Oke, itulah review dari gua mengenai film yang berjudul The Nun 2 ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke, kita ketemu di next video. See you!